Ku, insya Allah kita akan berjalan sampai besok pagi. Kalau begitu, aku berkemas-kemas dulu. Hah? Ada apa suamiku? Unta kita, lihat unta kita, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah, betul Tuan. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kalau begitu, aku ingin segera melihatnya. Baik Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muttalib langsung bergegas menuju ke rumah Aminah. Oh cucuku, kasihan, engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muttalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya ayah? Muhammad. Muhammad? Ya, Muhammad. Aku akan menamainya Muhammad yang artinya terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan, tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan penuh sukacita. Kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Namun hingga saat ini ia tidak juga mendapatkannya. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Apa maksudmu? Itu cucu dari Abdul Muttalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya, karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalan dari air susunya. Kalau begitu, aku mendukungmu untuk menyusuinya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimatus Sa'diyah langsung mendatangi Abdul Muttalib. Ia bersedia menjadi ibu susu dan mengasuh Muhammad kecil. Betapa gembira hati Abdul Muttalib mendengarnya. Halimatus Sa'diyah daripada saat itu dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya Muhammad selama 2 tahun. Hai istriku, apakah kita akan berangkat sekarang? Sebentar lagi suamiku. Insya Allah kita akan berjalan sampai besok pagi. Kalau begitu, aku berkemas-kemas dulu. Hah? Ada apa suamiku? Unta kita, lihat unta kita, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah, betul suamiku, tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih anak istriku. Kau telah memilih anak yang sangat istimewa. Allah melimpahkan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. Tahun telah selesai. Saatnya
Muhammad kecil dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih wahai Halimatus Sa'diyah, engkau telah merawat anakku. Semoga Allah melimpahkan rahmat bagimu dan keluargamu. Amin. Saya sangat bersyukur diberi pekerjaan dan kesempatan untuk merawat anakmu, wahai Siti Aminah. Mohon maaf, jika boleh, izinkan aku untuk merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sayang padanya. Baiklah, aku setuju. Bawalah dia kembali. Terima kasih. Begitulah Muhammad kecil kembali di tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang banyak teman di tengah-tengah kaumnya. Saat dia bermain dengan teman-temannya, terjadilah suatu peristiwa. Ibu, Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Bagaimana ceritanya? Tadi ketika kami bermain, datang 2 orang. Dia langsung membawa Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah. Di mana dia? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimatus Sa'diyah menuju tempat itu, dan dilihatnya Muhammad kecil telah terduduk. Muhammad, apa yang telah terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa seseorang telah membelah dadanya dan mengambil hatinya, lalu mencucinya, lalu mengamankannya ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Nabi Muhammad sehingga bersih dari kecenderungan setan. Lalu berkatalah Halimatus Sa'diyah, Subhanallah, sesungguhnya anak ini bukan anak sembarangan. Aku akan segera mengembalikannya kepada ibunya. Dari saat itu, Halimatus Sa'diyah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad suci kepada ibunya. Beranjak umurnya 6 tahun, dia diajak ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Halimah pun jatuh sakit. Hari demi hari, dia semakin lemah, hingga sampai di kota yang letaknya di antara kota Mekah dan Yathrib. Aminah pun wafat, dan Muhammad kecil pun menjadi yatim piatu. Sejak saat itulah Muhammad kecil dirawat kakeknya dengan penuh kasih sayang. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usianya 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Kemudian, pengasuhan terhadap Muhammad teralih kepada pamannya Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayang pamannya kepadanya. Kemudian, pada usia ke-12 tahun, Muhammad bersama Abu Thalib berangkat ke negeri Syam. Sampailah mereka di suatu daerah yang bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Dari manakah kalian berasal? Kami berasal dari Mekah. Lalu, siapakah anak ini? Ini keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya? Ya saudaraku. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak dia dalam kandungan. Oh, jadi dia sekarang yatim piatu. Betul saudaraku. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung kenapa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku tahu karena aku adalah seorang pendeta, dan berita tentang kedatangannya sudah disampaikan dalam kitab Injil. Bahkan,
Aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang terletak di bagian bawah tulang bahunya yang menyerupai apel sebagai tanda kenabiannya. Hah? Oh. Begitulah pendeta menyampaikannya kepada Abu Thalib tentang kenabian Muhammad dan berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu. Baginda Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Sudah saatnya kita menikahkannya. Benar, suamiku. Namun, dengan siapakah ia akan kita jodohkan? Kemarin, Khadijah mengirimkan utusannya dan mengatakan kepada Muhammad, ia akan menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Mengapa dia memilih Muhammad? Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikannya. Menurutmu, bagaimana suamiku? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan segera melamarnya. Tepat pada usia 25 tahun, Baginda Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 6 orang anak. 2 orang laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Banjir besar terjadi di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah-kabilah Arab. Kita sudah membicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada kesimpulan. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Ya, begini saja. Aku ada ide bagus. Lihat pintu masuk Ka'bah yang ada di sebelah sana. Siapapun orang yang pertama kali memasuki pintu tersebut dan siapapun dia, kita tidak boleh menolak sarannya. Kalian setuju? Aku setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Ya, aku juga setuju. Baiklah, mari kita perhatikan. Tidak lama setelah itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang pertama kali memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, ternyata Muhammad, dan dia memang orang yang tidak pernah kita temui berdusta. Nabi Muhammad pun menerima kebijakan itu. Dengan bijaksananya Nabi meminta sehelai kain dan meletakkan Hajarul Aswad di atas kain tersebut. Nabi Muhammad mempersilakan seluruh pemuka kabilah memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah Nabi Muhammad meletakkan Hajarul Aswad ke tempat semula, terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahilan ada di mana-mana, kezaliman dan kemaksiatan turut berlangsung. Nabi Muhammad memilih merenung di atas bukit sekitar Mekah yang bernama Gua Hira. Dari mulut gua itulah Nabi bisa melihat kota yang dicintainya dengan pandangan yang luas. Dan disitulah kalimat suci terucap. Dari dalam Gua Hira, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW di umurnya yang ke-40 tahun sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju keselamatan. Rahatil asyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri
Semoga dapat diambil manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum.